Baik, selamat pagi. Saya Bernadita Oktaviana, NPM 190404020042. Di sini saya akan mempresentasikan hasil judul yang saya ambil, pengaruh penerapan Good Corporate Governance, Leverage, dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai 2020. Bab 1, pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Perbankan merupakan salah satu bagian penting dari kegiatan ekonomi. Bahkan, perbankan memegang peranan penting dalam sistem perekonomian. Ia berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Sebagai sektor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, dunia perbankan semakin kompetitif. Kinerja keuangan bank dapat dikatakan sebagai suatu gambaran mengenai pencapaian keberhasilan yang dilakukan oleh bank dalam kegiatan operasionalnya. Kinerja keuangan perbankan menjadi faktor utama dan sangat penting untuk menilai keseluruhan kinerja perbankan itu sendiri, baik penilaian aset dan utang maupun likuiditas. Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat apakah faktor penerapan Good Corporate Governance, Leverage, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan. Good Corporate Governance merupakan salah satu faktor yang diduga dapat mempengaruhi kinerja keuangan perbankan. Selain penerapan GCG, faktor yang diduga mempengaruhi kinerja keuangan perbankan adalah leverage. Leverage sangat berkaitan dengan penggunaan aset dan sumber dana yang dimiliki perusahaan. Selain GCG dan leverage, ukuran perusahaan juga merupakan faktor yang diduga dapat mempengaruhi kinerja keuangan perbankan. Sebab dengan besarnya ukuran perusahaan akan memudahkan perusahaan melakukan usahanya. 1.2 Rumusan masalah. Yang pertama, apakah Good Corporate Governance berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2019 sampai 2020? Yang kedua, apakah leverage berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2019 sampai 2020? Yang ketiga, apakah ukuran perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2019 sampai 2020? Dan yang keempat, apakah penerapan Good Corporate Governance, Leverage, dan ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2019 sampai 2020? 1.3 Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis rumusan masalah. 1.4 Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang bersangkutan, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat praktis. 1.5 Ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian meliputi yang pertama, variabel independen atau variabel bebas atau X. X1 sama dengan Good Corporate Governance, X2 sama dengan Leverage, X3 sama dengan ukuran perusahaan. Yang kedua, variabel dependen atau terikat atau Y. Y sama dengan kinerja keuangan perbankan. Yang ketiga, perbankan yang diteliti yaitu perbankan-perbankan yang terdaftar di BEI 2019 sampai 2020. Dan yang keempat, penelitian ini hanya dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh tiga variabel bebas X1, X2, X3 terhadap satu variabel terikat atau Y, baik pengaruh parsial maupun pengaruh simultan. Bab 2, kajian pustaka. 2.1 Kajian teoritis. 2.1.1 Kinerja keuangan perbankan. Yang pertama, pengertian bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Yang kedua, jenis-jenis bank. Pertama, bank sentral, yang kedua, bank umum, yang ketiga, bank perkreditan rakyat atau BPR, dan yang keempat, bank syariah. Yang ketiga, pengertian kinerja keuangan perbankan. Menurut Irham Fahmi 2012, kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk menilai sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Yang keempat, pengukuran kinerja keuangan perbankan. Dalam menilai kinerja keuangan perbankan, dapat dilakukan dengan melihat laporan keuangannya.
investor dapat melakukan analisis kinerja keuangan dengan melihat profitabilitas yang dihasilkan. Penilaian ini dapat menggunakan rasio return on asset atau ROA. ROA merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas pada suatu bank. 2.1.2 Good Corporate Governance. Yang pertama, pengertian Good Corporate Governance. GCG dipahami sebagai seperangkat sistem atau tata kelola perusahaan yang mengatur perusahaan agar mampu mendorong terciptanya kinerja keuangan untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Yang kedua, manfaat Good Corporate Governance. Menurut Adrian Sutedi 2011, prinsip GCG memiliki 4 manfaat penting. Yang pertama, meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang baik. Yang kedua, mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah yang pada akhirnya akan meningkatkan corporate value. Yang ketiga, mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dan yang terakhir, pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan shareholder. Yang ketiga, prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Yang pertama, transparansi atau keterbukaan. Yang kedua, accountability atau akuntabilitas. Yang ketiga, responsibility atau pertanggungjawaban. Yang keempat, independensi atau kemandirian. Dan yang terakhir, fairness atau keadilan. Yang keempat, unsur-unsur Good Corporate Governance. Yang pertama, Corporate Governance internal perusahaan. Yang kedua, Good Corporate Governance. 2.1.3 Dimensi Good Corporate Governance dalam penelitian. Yang pertama, Dewan Komisaris Independen. Dewan Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan lainnya yang tetap mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata untuk kepentingan perseroan. Yang kedua, Dewan Direksi. Menurut Valace dan Sinkin, dijelaskan Santoso 2015, Dewan Direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab atas kepengurusan bank. Yang ketiga, Komite Audit. Komite Audit merupakan suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dengan tugas utama membantu dan memperkuat fungsi Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan atau oversight atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi atau corporate governance dalam perusahaan-perusahaan. 2.1.4 Leverage. Leverage merupakan alat untuk mengukur seberapa besar perbankan tergantung pada kreditur dalam membiayai aset perbankan. Tingkat leverage setiap perbankan berbeda-beda, baik antara bank maupun satu bank pada periode berbeda. Pengukuran rasio leverage keuangan yang dapat digunakan antara lain adalah total debit to asset ratio atau DAR. DAR merupakan rasio yang digunakan untuk menghitung perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva dijelaskan Kashmir 2012. Dalam rumus berikut, DAR sama dengan total utang atau total aset. 2.2 Kajian empiris. Penelitian tentang pengaruh GCG dan leverage terhadap kinerja keuangan perbankan telah banyak dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Di antaranya, penelitian yang dilakukan oleh Rohman 2013, Santoso 2014, Indarti dan Extilius 2013, Varendah 2013, dan lain-lain. Penelitian-penelitian tersebut tidak selalu memperoleh hasil yang sama, bahkan ada yang bertentangan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penggunaan variabel independen, Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit, serta populasi yang digunakan yaitu bank yang terdaftar di BEI. Sedangkan perbedaannya adalah yang pertama, periode penelitian, yang kedua, variabel independen, dan yang terakhir, alat ukur kinerja keuangan. Pada penelitian terdahulu menggunakan proporsi Dewan Komisaris Independen. Penelitian ini menggunakan Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit, Leverage, dan ukuran perusahaan. Pada penelitian terdahulu, kinerja keuangan diukur dengan Cash Flow Return on Asset atau CFROA.
ini menggunakan ROA untuk mengukur kinerja keuangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu terletak pada variabel independen atau X yang diteliti. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya. 2.3 Kerangka konseptual penelitian. Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan dan kerangka teori yang telah diuraikan di depan, maka berikut disajikan kerangka konseptual penelitian. Dewan Komisaris Independen atau X1 terhadap kinerja keuangan perbankan atau Y, Dewan Direksi atau X2 terhadap kinerja keuangan perbankan atau Y, Komite Audit atau X3 terhadap kinerja keuangan perbankan atau Y, leverage atau X4 terhadap kinerja keuangan perbankan atau Y, ukuran perusahaan atau X5 terhadap kinerja keuangan perbankan atau Y. 2.4 Hipotesis penelitian. Yang pertama, ada pengaruh GCG, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan. Yang kedua, ada pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap kinerja keuangan. Yang ketiga, ada pengaruh Dewan Direksi terhadap kinerja keuangan. Yang keempat, ada pengaruh Komite Audit terhadap kinerja keuangan. Dan yang kelima, pengaruh leverage terhadap kinerja keuangan perbankan. Yang terakhir, ada pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan. Bab 3, metode penelitian. 3.1, rancangan penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kausal komparatif. Penelitian kausal komparatif adalah penelitian yang memiliki tujuan untuk menyelidiki adanya kemungkinan hubungan sebab dan akibat berdasarkan pengamatan terhadap fenomena yang diteliti. Berdasarkan jenis data yang digunakan, maka penelitian ini termasuk dalam pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif, data yang berbentuk angka atau data yang diangkakan, Subiono 2015. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa dokumen atau laporan keuangan tahunan yang diperoleh melalui akses, kemudian data tersebut dianalisis dengan model regresi linear berganda. 3.2 Populasi dan sampel. 3.2.1 Populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI pada tahun 2019 hingga tahun 2020 sebanyak 44 perusahaan. 3.2.2 Sampel. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan sampel data perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI sebanyak 44 perusahaan. Peneliti mengambil 28 perusahaan sebagai sampel penelitian. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive judgment sampling, yaitu penarikan sampel bertujuan secara subjektif dengan menggunakan pertimbangan tertentu disesuaikan dengan tujuan penelitian. Ferdinand 2014. 3.3 Jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan bersifat kuantitatif. 3.4 Definisi operasional variabel. Yang pertama, variabel dependen atau Y atau terikat. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan perbankan. Kinerja keuangan perbankan adalah suatu gambaran sampai mana tingkat keberhasilan yang dicapai oleh bank dalam kegiatan operasionalnya. Yang kedua, variabel independen atau X atau bebas. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, Dewan Komite Audit, leverage, dan ukuran perusahaan. 3.5 Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data, yaitu data mengenai variabel yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, website, jurnal-jurnal, artikel, tulisan ilmiah, dan catatan yang di media massa. 3.6 Teknis analisis data. Yang pertama, statistik deskriptif. Yang kedua, analisis regresi linear berganda. Yang ketiga, uji asumsi klasik. Yang pertama, uji multikolinearitas. Yang kedua, uji normalitas. Yang ketiga, uji autokorelasi. Yang keempat, uji heterokedasitas. Yang keempat, uji hipotesis. Pertama, menguji signifikan dengan uji F. Yang kedua, menguji signifikan dengan uji T. Yang kelima, koefisien determinasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.